Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Herlina SPD, guru SMA Negeri 4 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan satu permasalahan yang terjadi ketika pembelajaran di kelas, dan saya mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Adapun masalahnya adalah tentang kehadiran siswa pada jam pertama pelajaran di kelas. Yang menjadi akar permasalahannya adalah apa penyebab kenapa masih ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, yang mengakibatkan terlambat juga masuk pada jam pertama pelajaran di kelas. Ini terjadi ketika mata pelajaran saya ada di jam pertama dan jam kedua di kelas tersebut. Yang kita tahu bahwa pada tahun ajaran baru 2022-2023 ini, pemerintah kembali mengharuskan sekolah tatap muka. Artinya pembelajaran tatap muka di sekolah. Setelah terjadi pandemi hampir 2 tahun, kita melakukannya secara online. Tapi di minggu-minggu pertama ajaran baru, saya masih mendapatkan ada siswa yang datang terlambat masuk ke kelas. Setelah saya mengobrol dengan siswa tersebut, di antara penyebabnya adalah yang pertama bangunnya kesiangan, dan yang kedua jarak dari rumah ke sekolah agak jauh. Di sini saya mencoba memberikan alternatif solusi kepada siswa tersebut. Yang pertama, mengajak siswa yang bersangkutan untuk berdiskusi tentang apa yang menjadi penyebab datang terlambat ke sekolah. Di sini saya mencoba memanggil siswa tersebut. Setelah pembelajaran, saya mencoba memanggil siswa tersebut, mengobrol dari hati ke hati, apa sih yang menyebabkan sampai datang terlambat ke sekolah. Ternyata di antara 2 hal yang menyebabkan terlambat ke sekolah adalah tadi. Yang pertama, bangunnya kesiangan, yang kedua jarak dari rumah ke sekolah agak jauh. Berikutnya, yang kedua, saya mencoba mengingatkan siswa yang bersangkutan akan beberapa hal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, niat. Saya mencoba mengingatkan siswa tersebut untuk tanamkan niat dalam hati bahwa kita tidak akan datang terlambat ke sekolah. Artinya mudah-mudahan dengan ada niat dalam hati akan memudahkan kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Yang kedua, jangan bergadang. Saya mengingatkan siswa tersebut bahwa setelah melakukan aktivitas selesai, misalnya malam hari, setelah tidak ada kegiatan lagi, ya sudah, waktunya untuk istirahat, waktunya untuk tidur. Tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya main game atau misalnya nonton TV dan seterusnya. Jadi jangan bergadang supaya kita bangun lebih cepat agar tidak terlambat datang ke sekolah. Dan yang ketiga, biasakan bangun lebih awal. Saya mencoba mengingatkan siswa tersebut untuk bangun lebih awal. Artinya dengan bangun lebih awal, kita pun bisa melakukan hal-hal yang lain sebelum kita berangkat ke sekolah. Misalnya kita bisa membuat sarapan dulu, atau kita bisa membereskan rumah dulu dan seterusnya. Dan yang keempat, lakukan persiapan lebih awal. Saya mencoba mengingatkan siswa tersebut bahwa lakukan persiapan lebih awal. Contohnya misalnya berangkat ke sekolah itu jam 6 pagi. Saya coba mengingatkan kepada siswa tersebut untuk ayolah kita coba sebelum jam 6 itu kita sudah siap. Untuk berangkat ke sekolah. Jadi lakukan persiapan lebih awal. Yang kelima, buat alarm. Saya mencoba mengingatkan siswa tersebut untuk memasang alarm pada saat malam hari sebelum tidur, misalnya dipasang alarm jam 4 atau misalnya waktu subuh. Jadi dengan mendengar bunyi alarm, mau nggak mau kita akan bangun. Jadi
dengan bantuan alarm kita akan bangun lebih cepat sehingga kita tidak akan datang terlambat ke sekolah. Artinya bisa melakukan hal-hal atau melakukan persiapan sebelum berangkat ke sekolah karena bangun lebih pagi dengan bantuan alarm tadi. Yang keenam, memilih rute yang baik. Saya mencoba mengingatkan siswa tersebut untuk coba dicari jalur atau jalan-jalan yang agar sampai ke sekolah itu lebih cepat. Artinya kita menghindari jalur-jalur yang rawan macet. Artinya kalau ada jalur yang lain yang menyebabkan kita bisa lebih cepat ke sekolah, ambillah rute tersebut. Artinya memilih rute yang baik. Yang ketujuh, minta bantuan orang terdekat. Jadi di rumah kita bisa meminta bantuan ayah atau ibu kita atau kakak kita untuk membangunkan kita lebih pagi. Artinya meminta bantuan orang terdekat supaya bangun lebih pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Yang berikutnya, yang ke-8 adalah pahami aturan sekolah. Saya mencoba mengingatkan siswa yang bersangkutan bahwa sekolah mempunyai aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Artinya dengan aturan tersebut diharapkan kedisiplinan siswa akan baik. Artinya coba pahami bahwa sekolah memiliki aturan. Jadi dengan begitu kita terpacu untuk melaksanakan aturan atau tata tertib sekolah tersebut. Yang ke-9, pandai mengatur waktu. Saya mencoba mengingatkan siswa yang bersangkutan untuk ayolah marilah coba untuk belajar mengatur waktu. Artinya ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bermain, ada saatnya kita beristirahat tidur, ada saatnya kita bisa mengatur waktu kapan harus berangkat dari rumah supaya ke sekolah tidak datang terlambat. Jadi belajar mengatur waktu. Dan yang ke-10, gunakan kendaraan. Saya mencoba mengobrol dengan siswa yang bersangkutan, ada nggak sih di rumah misalnya kendaraan yang bisa dipergunakan untuk ke sekolah. Misalnya di rumah ada motor, minta bantuan orang tua atau saudara untuk mengantarkan menggunakan motor berangkat ke sekolah. Jadi dengan menggunakan motor biasanya itu akan lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum, yang pasti akan lebih lama karena akan sering berhenti karena banyak yang menggunakan kendaraan umum, artinya banyak penumpangnya sehingga akan lama untuk sampai ke sekolah. Mungkin itu beberapa alternatif solusi yang saya sampaikan kepada siswa yang bersangkutan. Semoga dengan alternatif solusi tersebut di minggu-minggu berikutnya siswa tersebut tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah dan tidak akan datang terlambat lagi masuk ke kelas, khususnya pada jam-jam pertama dan kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.